Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dari jurusan Pendidikan IPA C BP 19 dengan NIM 1923-1153. Di sini pada mata kuliah Sains Entrepreneurship kami ditugaskan untuk membuat sebuah profil usaha. Nah, mengenai tugas ini Wulan tertarik untuk membuat sebuah usaha yang berkaitan dengan kerupuk bayam. Kita akan masuk ke dalam data usaha, di mana di dalam data usaha itu ada nama perusahaan. Nah, untuk nama perusahaan itu Wulan membuat namanya tersebut adalah Cemilan Wulan. Untuk jumlah karyawannya atau orang, dan sumber modal dari usaha Wulan ini yaitu berasal dari tabungan Wulan sendiri. Nah, tidak lupa pula visi misi dari usaha Wulan ini. Yang pertama kita masuk ke dalam visinya. Visi yang pertama itu memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua, menjadikan usaha ini bernilai gizi tinggi. Yang ketiga, menjadikan usaha ini yang sukses di daerah Riau. Untuk misinya sendiri, yang pertama itu menciptakan menu-menu yang unik dan menarik. Dua, menciptakan ide-ide kreatif sebagai penarik minat para pembeli. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang baik dan ramah dalam upaya untuk menarik pembeli. Dan yang terakhir, menjual produk dengan harga yang terjangkau tetapi dengan kualitas dan rasa yang memukau. Oke, kita akan masuk ke dalam latar belakang dari usaha yang akan dibuat. Sesuai dengan perkembangan zaman dan lingkungan, sekarang seseorang udah mulai berhati-hati dalam membeli dan memilih sesuatu, terutama dalam membeli makanan bahkan cemilan. Zaman dahulu memang orang membeli makanan hanya memperhatikan pada rasa enak dan murahnya saja, terutama bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Mereka tidak terlalu begitu memikirkan kandungan gizi dan nutrisi pada makanan yang mereka makan. Namun pada akhir-akhir ini kecenderungan masyarakat kita memilih makanan selain dari memperhatikan rasa, tetapi juga memperhatikan gizi yang terkandung di dalam makanan tersebut. Sehingga dengan adanya pemikiran tersebut, saya berinisiatif untuk membuka peluang usaha yang dimana selain enak tetapi memiliki nilai gizi yang bagus, yaitu usaha kerupuk bayam. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam mekanisme aktivitas. Yang pertama itu ada analisis produk. Produk yang ditawarkan dalam usaha saya berupa keripik yang terbuat dari sayur bayam, yang dimana untuk pembuatannya itu tidak memakai pengawet dan juga pewarna. Untuk sayur bayam sendiri merupakan hasil panen yang saya tanam sendiri tanpa adanya campuran pestisida dalam proses penyiraman tumbuhan bayam ini, sehingga kealamian bayam tersebut lebih terasa tanpa adanya campuran dari pestisida. Selain adanya campuran dari pestisida, cemilan tersebut terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas. Selain dari menggunakan bahan yang berkualitas, cemilan ini juga memiliki daya tahan yang lama dalam proses penyimpanan. Oke, untuk strategi harga. Strategi harga pada usaha yang akan saya jalankan ini tentunya sesuai dengan harga pasar, yang dimana tidak terlalu murah dan juga tidak terlalu mahal. Harga ini cocok untuk masyarakat menengah ke atas sampai masyarakat menengah ke bawah, yaitu mulai dari harga 2.000 sampai dengan harga 10.000. Kita akan masuk ke dalam strategi distribusi dan juga promosi. Dalam rangka memperluas daerah pemasaran, maka akan digunakan beberapa agen dan juga distributor untuk memasarkan produk ini, terutama yang berada di daerah kampus, sekolah, warung, ataupun toko-toko terdekat. Untuk pemasaran di sekolah, maka harganya tentu akan lebih terjangkau sesuai dengan kantong siswa ataupun siswi yang ada di dalamnya. Di sini kami membuat dua jenis untuk pembungkusan, yang dimana untuk pembungkusan besar harganya itu berkisaran 10.000, dan untuk harga anak sekolah yang dimana bungkusnya dengan bungkusan kecil yaitu dengan harga 2.000. Bungkusan ini dibuat dua harga untuk
disesuaikan dengan keuangan konsumen. Selanjutnya kita masuk ke dalam pesaing. Tentunya di setiap usaha pasti memiliki adanya pesaing. Di daerah saya di Duri, di Perumnas 3 ini masih jarang ditemukannya adanya cemilan yang berbahan berupa sayur-sayuran. Jikapun ada, tentunya tidak mengurangi rasa semangat saya untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas dari usaha saya sendiri, sehingga nantinya menjadi daya peminat bagi para pembeli. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam strategi pemasaran. Yang pertama itu ada produk, yang dimana di produk kami menggunakan bahan-bahan yang alami, terutama pada bahan utamanya itu berupa sayur bayam yang tidak ada campurannya dari pestisida dalam proses penanamannya. Yang kedua, tidak menggunakan bahan pewarna dan bahan pengawet. Yang ketiga, proses pembuatannya ini terbuat secara tradisional. Untuk harga sendiri tentunya memiliki harga yang terjangkau, mulai dari 2.000 sampai 10.000. Dan untuk media promosinya, di sini kami menggunakan brosur atau selembaran yang akan ditempelkan atau dibagikan ke masyarakat sekitar. Selanjutnya menggunakan media online seperti WhatsApp, Instagram, FB, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu untuk media promosinya itu kami menggunakan mulut ke mulut, maksudnya itu berbicara dari tetangga bicara ke tetangga lain, sehingga orang yang sebelumnya tidak mengetahui adanya usaha kami, dengan adanya kami berbicara dengan tetangga tersebut memberikan tahu kepada orang lain yang belum mengetahuinya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam aspek pemasaran. Mengingat usaha ini terbatas dalam pengembangannya, Cemilan Wulan ini masih menerapkan pola pemasaran konvensional yang berbasis pada kualitas produk dan juga layanan. Selain mengupayakan kepuasan pelanggan, hal ini cukup efektif karena setiap pemesanan selalu dievaluasi berdasarkan ada tidak baiknya rasa maupun layanan yang tidak sesuai dengan pelanggan itu sendiri. Nah, untuk bahan baku dari keripik bayam yang Wulan buat ini, yang pertama itu ada daun bayam sebagai bahan utamanya, ada tepung beras, garam, bawang putih, kemiri, dan juga ketumbar. Proses pembuatan dari keripik bayam yang akan saya jual ini. Yang pertama, kita siapkan daun bayam yang sudah dicuci bersih dan yang sudah kita pisahkan dari batangnya. Selanjutnya, kita haluskan bumbu, yaitu berupa bawang putih, kemiri, dan juga ketumbar. Lalu kita siapkan tepung beras, lalu kita campurkan bahan yang sudah kita haluskan tadi ke tepung beras, lalu kita beri sedikit air, aduk hingga merata. Setelah itu, panaskan minyak hingga panas. Kemudian setelah minyak itu panas, kita kecilkan apinya. Lalu kita celupkan daun bayam tadi ke dalam adonan yang sudah kita buat. Setelah itu, kita ambil daun bayam dan kita celupkan ke dalam minyak panas yang sudah kita siapkan tadi. Kita tunggu sampai daun bayam tersebut menguning. Lalu kita angkat dan kita tiriskan. Setelah minyaknya keluar, baru kita masukkan ke dalam kemasan. Kita akan masuk ke dalam analisis SWOT, yang dimana berisi tentang kelebihan, kekurangan, peluang, dan juga ancaman. Oke, kita akan masuk ke dalam kelebihan. Kelebihan dari usaha Wulan ini, yang pertama, memiliki kandungan gizi yang dibutuhkan oleh manusia. Yang kedua, dapat dikonsumsi untuk semua kalangan, baik kalangan anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua. Yang ketiga, harganya cukup terjangkau. Yang keempat, bahan bakunya ini mudah diperoleh. Yang kelima, harga bahan bakunya itu relatif murah. Yang keenam, belum banyak pesaing yang membuat cemilan ini. Yang ketujuh, bahan baku mudah diperoleh dan tersedia sepanjang tahun. Yang
Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kekurangan. Untuk kekurangan sendiri tentunya yang pertama itu mengandung minyak, yang kedua bahan utama itu berupa bayam. Bayam jika dibiarkan terlalu lama di luar tentu akan cepat layu. Selanjutnya masuk ke dalam peluang, dimana yang pertama untuk peluang, alhamdulillah keripik bayam ini banyak diminati banyak kalangan. Yang kedua, budaya masyarakat yang bersifat konsumtif. Dan yang terakhir, belum banyak produk yang sejenis yang memasarkan produk keripik bayam ini. Untuk ancamannya, tentunya adanya pesaing dari harganya dan juga dari kualitas rasanya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam manfaat dari mengkonsumsi bayam ini. Yang pertama tentunya menjaga kesehatan tulang, karena bayam mengandung vitamin K yang dapat berfungsi sebagai protein pada matrix tulang, meningkatkan penyerapan kalsium dan dapat mengurangi jumlah kalsium yang keluar dari tubuh. Yang kedua, dapat mencegah anemia. Defisiensi zat besi merupakan mineral yang penting dalam pembentukan sel, terutama dalam pembentukan sel darah merah. Tanpa zat besi yang cukup, darah tidak akan menghasilkan cukup hemoglobin atau protein dalam darah yang bertugas untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Salah satu mineral yang terkandung di dalam bayam ini adalah zat besi. Selanjutnya yang ketiga itu ada menjaga kesehatan kulit dan juga rambut. Bayam memiliki sejumlah besar vitamin A yang berfungsi untuk menyeimbangi produksi minyak di pori-pori kulit dan juga rambut. Selain itu, bayam juga kaya akan vitamin C. Jenis vitamin ini juga sangat baik untuk kesehatan kulit dan juga rambut. Vitamin C dapat membantu menjaga kulit tetap awet muda dan membantu penyembuhan luka. Selanjutnya dapat mencegah asma. Bayam juga diketahui memiliki kandungan beta-karoten yang tinggi. Senyawa ini dapat membantu penderita asma mengurangi gejala yang dialaminya. Selain itu, sayur bayam ini juga mengandung magnesium. Magnesium ini dapat berfungsi sebagai pengobatan darurat yang efektif untuk serangan asma. Selanjutnya, baik bagi penderita diabetes. Bayam mengandung antioksida yang dikenal sebagai asam lipoat. Jenis antioksidan ini yang telah terbukti menurunkan kadar glukosa, meningkatkan sensitivitas insulin, dan mencegah oksidatif perubahan yang diinduksi stres pada pasien dengan diabetes. Baik, hanya ini yang dapat saya jelaskan tentang usaha yang akan saya jalankan ini, baik dari visi misi, kelebihan kekurangan, strategi pemasaran, analisis SWOT, dan juga pesaing, serta manfaat-manfaat yang terkandung di dalam bayam itu sendiri. Hanya ini penjelasan dari saya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.